Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyalip suara elektabilitas Prabowo Subianto yang selama 2 bulan terakhir selalu berada di urutan atas. Dari survei terbaru yang dilakukan oleh Saiful Mujadi Research and Consulting atau SMRC, begitu juga dengan survei indikator, tercatat ada penurunan elektabilitas Prabowo dan kenaikan suara Ganjar. Pak Said, sebelum saya berbincang dengan Anda, saya akan paparkan terlebih dahulu hasil survei terbaru yang dirilis oleh SMRC maupun indikator ya. Nanti saya sambil bertanya kepada Pak Said dari SMRC. Oke, kita akan lihat dulu. Yang pertama adalah temuan survei elektabilitas yang dilakukan oleh indikator politik. Survei ini dilakukan pada periode 15 sampai 21 Juli 2023. Dari jumlah sampelnya ada 1.811 responden, kemudian juga margin of error atau tingkat kesalahannya kurang lebih 2,35%, sementara untuk tingkat kepercayaannya 95%. Dan bagaimanakah hasil temuannya? Untuk elektabilitas bakal calon presiden, di urutan pertama ada Ganjar Pranowo dengan 35,2%, kemudian ada Prabowo Subianto dengan 33,2%, disusul Anies Baswedan 23,9%. Dan tidak lupa untuk yang menjawab tidak tahu maupun tidak menjawab masih cukup tinggi, ada sekitar 7,7%. Ini dari indikator politik. Lalu bagaimana dengan temuan dari survei SMRC yang dilakukan pada tanggal 31 Juli hingga 11 Agustus 2023. Jumlah sampelnya lebih banyak, 3.710 responden ya Pak Said, kemudian juga margin of error kurang lebih ada 1,65% dan tingkat kepercayaannya 95%. Nah, kita langsung lihat bagaimana elektabilitas dari para bakal calon presiden ini. Sebelum ke simulasi tertutup, kita balik lagi dulu. Kita langsung temukan, ini dia, temuan survei elektabilitas untuk SMRC, Ganjar Pranowo di 35,9%, Prabowo Subianto 33,6%, dan Anies Baswedan 20,4%, sementara untuk yang tidak tahu maupun tidak menjawab masih 10,1%. Apa yang terjadi di sini Pak Said? Kenapa sekarang di urutan teratas adalah Ganjar Pranowo? Pasti ada banyak faktor ya. Salah satu faktor pertama saya kira adalah bahwa suara dari Prabowo Subianto tampaknya kembali kepada angka yang sebelumnya 2 tahun lalu sekitar 34%. Jadi ketika ia sudah melewati itu kemudian terjadi koreksi. Nampaknya suara Pak Prabowo yang sempat keluar sepanjang 2022 ketika suaranya turun begitu ya, bahkan sempat disalib oleh Anies Baswedan, tampaknya perlahan-lahan mulai kembali. Itu penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua adalah bahwa di dalam temuan survei kita, itu kita menemukan bahwa ada efek popularitas ya dari Ganjar Pranowo. Terjadi peningkatan popularitas Ganjar Pranowo dalam beberapa bulan terakhir. Sementara popularitas pada Prabowo Subianto itu kan relatif sudah di atas, jadi tidak bisa naik lagi. Nah, efek popularitas ini menjadi mungkin karena selain kenaikan kedikenalan dari Pak Ganjar Pranowo, juga ada penguatan likability dari 80% menjadi 81%. Sekarang bahkan posisinya relatif lebih kuat dibanding Prabowo Subianto yang berada di sekitar 80% dari yang tahu. Karena itu peningkatan popularitas itu kemudian secara langsung meningkatkan juga pilihan pada Ganjar Pranowo. Kemudian faktor yang lain di luar itu saya kira adalah juga kalau kita percaya pada faktor endorsement atau efek dari Jokowi terhadap calon-calon presiden, dan saya kira di dalam analisis survei SMRC setidaknya yang kami lakukan sepanjang 2023 ini, kami menemukan bahwa ada perubahan pola dari mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi dan hubungannya dengan elektabilitas. Sebelum November 2022, kita menemukan bahwa hubungan antara approval rating Pak Jokowi dengan elektabilitas Prabowo Subianto itu negatif. Tetapi kemudian belakangan beberapa bulan terakhir itu menjadi positif. Jadi ketika approval rating Pak Jokowi naik, yang dapat tambahan elektoral bukan hanya Ganjar, tetapi ada Prabowo Subianto, dan semakin menguat belakangan ini. Tetapi saya kira di dalam 1 bulan terakhir kita menemukan fenomena di mana sebelumnya ada semacam asosiasi yang kuat antara Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto. Ada kampanye misalnya atau sosialisasi yang dilakukan oleh tim Prabowo Subianto yang untuk menunjukkan kedekatan Jokowi dengan Prabowo, juga kedekatan keluarga Jokowi dengan Prabowo. Tetapi belakangan itu mulai berubah. Kita melihat misalnya beberapa manuver politik yang dilakukan oleh anak-anak Joko Widodo yang bahkan secara eksplisit menunjukkan dukungan kepada
kepada Ganjar Pranowo. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah tampaknya mulai ada sosialisasi juga dari tim Ganjar Pranowo untuk menunjukkan kedekatan dia dengan Joko Widodo. Jadi ada faktor efek Jokowi juga di sini yang bermain, yang sebelumnya itu dimanfaatkan secara lebih efektif oleh tim Prabowo Subianto. Sekarang tim Ganjar sudah mulai juga memanfaatkan itu. Di baliho-baliho, di atribut luar ruang kita bisa menemukan itu juga. Artinya Pak Said, apakah bisa dibilang bahwa mesin politik PD Perjuangan ini sudah mulai bekerja, sudah mulai efektif untuk Ganjar? Saya kira ya, itu juga salah satu faktor. Kita temukan juga bahwa di lapangan mulai ada konsolidasi yang lebih intens dilakukan oleh, bukan hanya oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi juga partai-partai yang mendukung Ganjar Pranowo. Mulai ada pembicaraan yang semakin intens, sosialisasi ke publik yang semakin intens. Kita juga menemukan ya, di dalam awal-awal bulan 2023 ke sini itu ada sosialisasi yang lebih intens dilakukan oleh tim Prabowo Subianto. Waktu itu tim Ganjar Pranowo belum banyak melakukan sosialisasi, tetapi belakangan di dalam survei kita menemukan bahwa sosialisasi yang sama intensnya sekarang juga dilakukan oleh tim Ganjar Pranowo. Tapi begini Pak Said, survei ini kan dilakukan sebelum adanya deklarasi dukungan PAN dan Golkar yang mendukung Prabowo Subianto. Apakah kalau misalnya nih ya, survei dilakukan setelah ada deklarasi tersebut, Anda melihat mungkinkah ada efeknya untuk meningkatkan elektabilitas Prabowo? Ya betul, survei ini dilakukan pada 31 Juli sampai 11 Agustus 2023. Ya betul, ini sementara deklarasi dukungan dari PAN dan Golkar terhadap Prabowo Subianto itu dilakukan 13 Agustus 2023. Karena itu memang belum memotret ya pasca deklarasi itu. Tetapi kita harus ingat bahwa baik pendukung Golkar maupun pendukung PAN, selama ini kalau di dalam survei kita diperlihatkan satu fakta bahwa sebenarnya ada irisan yang cukup tebal antara pendukung Pak Prabowo dengan pendukung Golkar dan pendukung Partai Amanat Nasional. Jangan lupa bahwa seperti Partai Amanat Nasional dalam 2 kali pemilu terakhir kan selalu mendukung Prabowo Subianto. Jadi saya melihat ada irisan yang cukup tebal. Jadi tidak komplementer sebetulnya. Agak beda misalnya dengan fenomena Partai Kebangkitan Bangsa yang pendukungnya memang secara tradisional tidak mendukung Prabowo Subianto. Karena itu mungkin itu yang bisa berpengaruh. Tetapi Golkar dan PAN saya kira agak berbeda kasusnya. Karena memang sejak awal pendukung dua partai ini memang sudah mendukung, memang cenderung mendukung Prabowo Subianto. Saya kira mungkin ada efeknya kalau kita survei sekarang, tetapi saya menduga efeknya tidak akan terlalu besar. Bagaimana dengan Anies Baswedan yang perolehan surveinya ini masih di urutan ketiga? Bahkan kalau dibandingkan dengan survei SMRC sebelumnya itu terjadi penurunan. Apa yang terjadi dengan Anies Baswedan, Pak Said? Memang Pak, pada Anies Baswedan saya kira ada persoalan yang sangat serius. Karena sejak awal tagline dari Anies Baswedan kan ingin melakukan perubahan. Sementara di publik kita ada peningkatan yang cukup signifikan pada approval rating atau tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan sekitar 80%. Karena itu kalau kemudian kelompok Anies Baswedan atau Anies Baswedan yang muncul dengan slogan perubahan, walaupun sekarang ditambah perubahan untuk persatuan, tetapi di benak publik masih terekam bahwa tokoh Anies Baswedan ini menghendaki perubahan, itu agak mirip-mirip. Ada sekitar 20% yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi, ya sekitar 20% juga yang sekarang didapatkan oleh Anies Baswedan. Karena itu ceruknya ini agak terbatas kalau kita lihat secara umum di publik kita yang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Kemudian kita lanjutkan, karena mereka puas, kita juga menemukan bahwa kecenderungannya publik ini menginginkan agar pembangunan sekarang dilanjutkan. Kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dilanjutkan. Dan mereka menemukan ada 2 tokoh yang kemungkinan bisa melanjutkan itu. Yang pertama yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo, kemudian disusul Pak Prabowo Subianto. Jadi 2 tokoh ini yang dianggap kemungkinan akan melanjutkan kebijakan sekarang. Sesuatu yang diinginkan oleh mayoritas publik. Jadi posisinya itu sebetulnya. Kenapa kemudian suara Anies Baswedan relatif stagnan ya, sekitar 20-21%. Kita akan memotret bagaimana jika para bakal calon presiden ini kita hadapkan saling berhadapan atau head to head. Seperti apa hasilnya menurut survei SMRC? Data simulasi tertutup 2 nama dari indikator. Kalau indikator memotret bagaimana ketika Ganjar berhadapan dengan Prabowo Subianto, itu hasilnya adalah dimenangkan oleh Prabowo Subianto 47%. Nah ini agak menarik ya, padahal di simulasi 3 nama antara Prabowo Subianto dengan Ganjar urutannya sudah berbeda. Ganjar di urutan pertama, Prabowo kedua, Anies ketiga. Tapi kalau dihadap-hadapkan malah di sini unggul Prabowo Subianto. Kemudian jika Anies berhadapan dengan Ganjar Pranowo, maka survei menunjukkan perbandingannya 37,1 banding 48,3%. Kemudian Anies Baswedan versus Prabowo Subianto, gapnya lumayan besar 33,5% versus 51,2%. Tapi yang juga perlu menjadi catatan di sini bahwa yang tidak tahu atau tidak menjawab itu masih cukup tinggi di atas 10%.
10% semuanya. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana temuan survei SMRC untuk simulasi dua nama juga. Hasilnya kurang lebih juga menunjukkan hal yang serupa. Ganjar Pranowo versus Anies Baswedan di sini 49,6% versus 32,8%. Yang tidak tahu atau tidak menjawab masih cukup tinggi, 17,6%. Selanjutnya Prabowo Subianto versus Anies Baswedan, ini cukup tinggi perbedaannya hampir 20% ya, 52 versus 30,2%. Yang tidak tahu atau tidak menjawab juga 17,8%. Kemudian Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo, di sini perbedaannya tipis antara 44,5% lawan 41,5%, dan selisihnya itu masih lebih unggul Prabowo Subianto 44,5%. Nah, pertanyaan saya Pak Said, apa yang terjadi? Kenapa ketika simulasi dua nama Prabowo Subianto versus Ganjar justru yang lebih unggul adalah Prabowo, bukan Ganjar? Baik, memang saya perlu menjelaskan di sini bahwa survei yang dilakukan oleh SMRC ini melibatkan responden yang cukup besar, 5.000 responden dengan response rate 85%. Margin of error kita 1,65%. Karena itu dengan margin of error 1,65%, selisih antara dua nama dikatakan signifikan secara statistik apabila angkanya di atas 3,3%, ya sekitar itu, 3,2 atau 3,3%. Nah, kita lihat di dalam hasil survei SMRC mulai dari top of mind sampai 3 nama juga head to head, sebenarnya jarak antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo tidak ada yang lebih dari 3%. Karena itu sebenarnya kesimpulan kami itu bahwa kedua tokoh ini di dalam semua simulasi, top of mind, 3 nama maupun head to head, sebenarnya kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Tetapi katakanlah kalau kita melihat bahwa secara absolut angkanya, kalau di 3 nama Ganjar Pranowo lebih di atas dibanding Prabowo Subianto, walaupun tidak signifikan secara statistik, tetapi secara absolut angkanya lebih di atas, sementara di head to head itu angka Prabowo Subianto lebih di atas, ya mungkin kita bisa mencari penjelasan. Salah satu penjelasannya adalah kemungkinan limpahan suara dari Anies Baswedan lebih dominan misalnya ke Prabowo Subianto. Tetapi di luar itu adalah hal yang menarik kalau kita lihat kecenderungan dalam sebulan terakhir, baik di survei indikator maupun di survei SMRC, kita menemukan sebenarnya di head to head itu ada penyempitan jarak. Selain bahwa jaraknya di SMRC itu tidak signifikan, juga ada penyempitan. Di survei sebelumnya di SMRC kita menemukan jaraknya sekitar 8% atau 7-8%. Itu signifikan secara statistik. Di indikator juga demikian ya, sekitar 9-10%. Tetapi di survei terakhir jaraknya tinggal 3% kalau di SMRC. Jadi kami menyimpulkan bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengatakan siapa yang lebih unggul di antara keduanya karena jarak yang begitu pendek itu, begitu dekat. Tapi dengan tidak tahu atau tidak menjawab ini masih cukup tinggi, di atas 10%, ini apa artinya bagi survei untuk simulasi dua nama ini? Saya kira banyak faktor ya, karena kan pertama adalah publik sekarang ini kan dihadapkan pada 3 nama yang paling populer ya, yang paling populer. Lalu ketika kita tanya 2 nama ya kemungkinan ada pendukung Anies Baswedan yang belum bisa menentukan pilihan. Itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, memang di dalam survei, karena ini kan sifatnya ada juga publik yang memang merahasiakan pendapatnya sekarang, nanti di bilik suara baru mereka menentukan pilihan. Itu penjelasan yang lain. Penjelasan yang lain lagi adalah kemungkinan karena publik kita masih menimbang-nimbang. Kalau kita lihat antara 3 calon ini kan masing-masing punya kualitas, masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Karena itu publik yang kritis bisa saja menunggu. Apalagi misalnya ketiganya ini belum terlalu intensif misalnya mengemukakan gagasan ke depan. Program apa yang akan diberikan kepada publik ke depan. Selain itu misalnya ya, tadi saya menemukan bahwa approval rating Pak Jokowi ini sangat tinggi. Publik juga sangat menginginkan pembangunan ini dilanjutkan. Pertanyaannya adalah siapa yang kemungkinan melanjutkan itu? Di dalam survei SMRC walaupun Ganjar lebih di atas, tetapi yang menyebut Pak Prabowo juga cukup signifikan nilainya. Bahkan ada yang juga yang sebagian menyebut Pak Anies Baswedan. Jadi harapan publik ini ya masih ada pertentangan atau pertimbangan publik atau ketidakpastian bagi sebagian publik. Siapa kira-kira yang paling pantas untuk melanjutkan pembangunan yang dinilai baik ini? Jadi ada banyak faktor yang bisa menjelaskan itu. Kita akan lihat ya survei-survei berikutnya apakah masih akan kurang lebih seperti ini atau berubah lagi. Kita tunggu nanti survei berikutnya. Terima kasih. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat,
Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.